Selamat pagi semuanya. Saya merasa sungguh berterima kasih atas kesempatan yang boleh saya terima untuk menceritakan pengalaman panggilan saya atau karya saya sesudah saya menjadi Suster ZB. Nama saya Suster Yulita Mursamsilah ZB. CB harus dikatakan dengan jelas karena itu suatu identitas saya. Kita mulai dari awal ketika saya sudah selesai sekolah di sekolah pendidikan guru. Saya memang tidak kenal siapa-siapa, apa biara ini, biara itu. Tetapi pada suatu ketika saya dalam hati ada keinginan, mau apa aku ini? Selesai sekolah, mau lanjutkan sekolah, ya belum tentu. Lalu pada suatu ketika, kebetulan saya bertemu dengan seorang pastor Belanda, Romo Kem. Dia bertanya, kamu mau apa? Nggak tahu Romo, saya mau apa? Pengen jadi suster, saya jawab gitu. Spontan saja, padahal saya tidak memikirkan itu selama ini. Lalu saya benar-benar pergi ke Merican, lalu bertemu dengan magistra, dan dia mengatakan, kamu mau apa? Saya mau jadi suster, katanya. Oh, kamu bawa apa? Tidak bawa apa-apa, tapi saya bawa hati saja. Lalu suster itu mengatakan, oke, bagus, kamu sekarang pulang dan tulislah keinginan kamu. Lalu saya pulang dan menulis keinginan saya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah membimbing dan membawa saya pergi ke novisiat dan sampai saat ini. Lalu sesudah di novisiat saya mengucapkan kaul pertama dan mendapat tugas menjadi guru SD di Tanjung Priok, SD Strada. Kemudian 1 tahun pindah ke Jogja, lalu tugas studi dengan menjadi ibu asrama. Sudah selesai studi saya dikirim ke Tanjung Sakti. Saya senang karena di situ lingkungannya itu seperti masih hutan. Jalan hanya 1 jalur saja. Lalu saya pindah mengajar di SMA Lahat selama 4 tahun lebih sedikit. Lalu pada suatu ketika ada visitasi dari Dewan Pimpinan Provinsi. Nah, provinsialnya pada waktu itu Suster Ignatia. Lalu saya dipanggil khusus. Nah, di situ suster memberitahukan kepada saya kalau saya mendapat perutusan jauh di luar negeri, yaitu di Belgia. Lalu respon saya ya biasa-biasa saja karena saya tahu bahwa semuanya itu kalau Tuhan menghendaki pasti ada jalan dan ada suatu dorongan atau suatu bekal yang harus saya terima dari Tuhan sendiri. Nah, waktu itu karena dingin begitu saya sampai di Onderdepogen, saya mulai didandani dengan pakaian yang berlapis-lapis, dengan sepatu yang begitu tebal. Kalau saya berjalan, aduh kenapa berat dan sebagainya itu. Tapi ya saya nurut saja. Lalu malam hari tibalah. Suasana hening dan hanya sesekali terdengar lonceng gereja Servas. Lalu pada suatu hari pagi saya bingung. Ini di mana? Ini pagi atau siang? Atau sebaliknya, siang atau pagi. Karena pada musim winter zaman dulu, siang dan pagi sama gelapnya. Nah, itulah cerita tentang shock culture dan homesick. Tapi bisa dilewati semuanya ini hingga mencapai 30 tahun saya berada di Belanda dan melaksanakan tugas di sana sebaik-baiknya. Nah, itu usaha saya. Kalau tentang hasil itu yang tahu hanya mereka yang mengutus saya, yaitu Tuhan sendiri. Lalu bagaimana semuanya ini kulalui dengan bantuan Tuhan. Maka sebenarnya 50 tahun hidup membiara itu adalah merayakan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan terhadap saya, setia dalam membimbing, setia dalam mengampuni, setia dalam menunjukkan jalan. Semuanya Tuhan yang utama. Jadi kesetiaan Tuhan, saya akan merayakan
kesetiaan Tuhan selama ini. Juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada kongregasi yang telah mengutus saya untuk pergi ke Belanda atau Belgia. Dari sana juga saya mengalami banyak hal yang baik, banyak hal yang sungguh menyenangkan. Karena saya juga percaya bahwa setiap suster, siapapun orangnya yang diutus atau diberi tugas akan mendapatkan pahala yang terkait. Pahala itu terkait dalam tugas-tugas itu. Misalnya, saya diutus pergi ke Belanda, lalu saya di sana bisa belajar musik dan ada kelompok musik, saya senang di sana. Lalu juga misalnya ada waktu saya bisa menggunakan itu untuk belajar hobi saya musik. Memang butuh hobi untuk merelativir ketegangan-ketegangan atau kesepian-kesepian itu. Nah, kalau seandainya saya tidak punya hobi musik atau bercocok tanam, ya lalu bagaimana? Ini sesuatu hal yang baik bagi saya. Lalu kita pulang ke Indonesia, juga melalui pintu yang sama, yaitu pintu gerbang yang saya sebutkan tadi adalah menyesuaikan diri. Karena di Indonesia pun tidak lagi sama dengan 30 tahun yang lalu. Budaya juga sudah berubah, kemajuan sudah berubah. Maka kadang-kadang juga orang harus berusaha keras, berjuang untuk bisa masuk dalam budaya sendiri lagi. Bahwa pulang ke Indonesia, wah gampang kan negaranya sendiri. Tidak demikian. Karena 30 tahun lamanya itu sudah berubah semuanya. Budaya atau cara berpikir dan sebagainya. Karena bagaimanapun saya sendiri juga sudah berubah. Maka saya harus hati-hati. Jangan sampai jatuh dalam membanding-bandingkan. Saya hanya mengatakan berbeda. Berbeda itu jelas bukannya lebih baik atau lebih jelek, tapi berbeda. Saya bisa merelativir ketegangan-ketegangan yang sering terjadi. Nah, ini semua pengalaman hidup saya selama saya diutus ke Belanda dan masuk kembali ke Indonesia. Jadi banyak hal yang saya terima dari semuanya itu, terutama pahala-pahala yang terkait dalam tugas. Saya bisa pergi ke Lourdes, bisa ke Roma dan sebagainya. Nah, sekarang saya ada di sini karena sebenarnya waktu pensiun, tapi suster itu tidak ada yang namanya pensiun. Kalau masih bisa bekerja ya kerjalah. Itu karena hal itu juga menjadi berkat. Dan terutama karena saya sungguh sampai saat ini tidak pernah sakit. Di Belanda pun saya tidak pernah sakit. Itu anugerah yang besar bagi saya. Maka saya bisa melakukan tugas-tugas itu dan sekarang saya melakukan hal-hal kecil dengan semangat yang besar. Itu lebih penting, bisa mengubah pekerjaan itu menjadi rahmat bagi saya. Dan terima kasih kepada kongregasi, saya boleh menimba segala macam pengalaman di Belanda atau di Belgia dan di Eropa sendiri bahkan. Lalu sekarang saya sudah kembali ke Indonesia, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Untung saya juga punya hobi musik, jadi kalau tidak ada hiburannya ya belajar musik. Lalu bercocok tanam, saya juga senang ngurusi tanaman. Dan itu juga saya maknai bahwa ini untuk Tuhan dan untuk komunitas. Karena ada tanaman yang bagus untuk kapel, untuk di rumah dan sebagainya. Nah, memberi nilai dan makna itu juga akan membahagiakan saya. Terima kasih semuanya, kongregasi dan para pendukung, suster atau sahabat dan kawan dan kenalan, terutama mendukung saya dalam perjalanan hidup saya. Dan dukungan itu bentuknya bermacam-macam. Bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi tantangan itu juga merupakan dukungan saya. Karena dengan tantangan itu saya akan menjadi kuat dan saya akan menjadi tabah dalam melaksanakan tugas yang mungkin saya tidak bisa melakukannya dengan baik, tetapi memberi makna semuanya yang dipercayakan kepada saya. Terima kasih.